سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي صلاة الله سلام الله. Hidupkan HP yang pakai senter. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, cukup 1 menit untuk Instagram, like and share. Di mana nih? Di mana nih? Di mana nih? Kota Waringin Barat. Di mana nih? Di mana nih? Pangkalan Bon. Takbir. Ibu-ibu yang mengandung bacakan sholawat tadi. Siap? Yang ngandung aja. Enggak ngandung bilang siap. Perut siapa mau dipegang? Perut suaminya. Salatullah anaknya di dalam tenang, ibunya tenang, suaminya tenang sambil masak sarapan pagi besok. Salatullah salamullah. Ini anak 9 bulan yang diputar lagu metal. Ditendang-tendangnya jebol pusat. Baru tahu. Oleh sebab itu maka banyak-banyak bersolawat, kobar bersolawat, tablik akbar kebangsaan, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? Banyak-banyak menyebut nama. Tapi menyebut namanya bukan Waman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketemuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali saya salaman dengan habaib, dengan ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyak-banyak bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi bi asra, Allah balas 10 kebaikan, wa utan anu asara sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka ibu-ibu banyak-banyak solawat, bukan somat, solawat. Besok banyak solawat. Ini sekarang banyak perempuan membicarakan aib orang lain. Kabarnya anak saya sudah hamil 9 bulan gak ada suami apa-apa. Sampai tergigit lidah. Panas dalam. Kenapa tergigit lidah? Gara-gara bicarakan tetangga. Solawat. Besok pagi ibu beli sayur. Kalau ada orang ngajak bicara tetangga, ngajak bicara aib orang lain, lawan dia dengan solawat. Siap? Saya ulang sekali lagi. Besok pagi ke pasar, ke warung, di kantor, ada yang ngajak bicara aib orang lain, lawan dengan solawat. Siap? Mantap. Besok pagi
pas di kantor. Bro, kabarnya si Anu nggak jadi kawin kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beli kangkungnya 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Suaminya pulang dilihat ngobrol. Tapi sejak mendengar ceramah Ustaz Somad kemarin, alhamdulillah nggak ada lagi yang cerita aib orang lain. Tenang sholawat. Pulang suaminya, begitu dia tanya, Mama, apa masakan kita? Salatullah salamullah ala. Datang suaminya, dihidupkannya senter. Ala toha. Bukan itu maksud saya. Ibu-ibu yang kerja di Sduk Capil, kantor dinas pendudukan dan catatan sipil. Ada orang mau nanya, mana akte kelahiran anak saya? Mana surat SKCK kantor polisi? Mana surat kelakuan baik? Itu tetap dijawab, bukan sholawat. Besok nanya, gimana Bu akte kelahiran anak saya? Salatullah. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ingat, orang paling banyak masuk neraka karena lidah yang mengasari, mengatai, membicarakan aib orang lain. Ayu ibu ahadukum ayakula lahma akhi. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maitan yang sudah mati, busuk. Bangkai tikus, isu bakso bangkai tikus. Berapa bulan orang nggak makan bakso? Bro, ayo makan bakso. Tikus. Aku yang bayar, ayo. Tapi membicarakan aib orang lain, memakan bangkai orang lain. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya mendengar ceramah kalau tidak diamalkan. Besok, kalau ada orang ngajak bicara aib orang lain, bicara anak orang lain, bicara istri orang lain, maka tutup langsung dengan sholat. Sholatullah, terserah, sholawatnya terserah. Sholatullah, salamullah, terserah. Sholatullah, salamullah, terserah. Buat nanti kreasi-kreasi sholawat. Lomba dalam rangka menyambut Maulid Nabi 1442 Hijriah. Maka lomba sholawat dengan berbagai macam lagu dan kreasinya merebutkan piala Bupati Kobar. Setuju? Juara 1 berangkat umroh ke Tanah Suci bersama Ustaz Abdul Somad. Setuju? Tiketnya dari mana? Insya Allah akan ada orang-orang yang berhati lembut membagikan sebagian hartanya. Suami-suami sudah mau bersedekah, sudah dibukanya koper tempat uangnya, mau dia berikan untuk sedekah anak yatim. Apa kata istrinya datang? Jangan Pak. Terus Mama mau beli anting 3 kilo. Berapa banyak suami tidak jadi berbuat baik karena istri yang tamak. Betul Pak? Ternyata memang mereka sakit hati betul. Dari suara betulnya nampak betul mereka sedang marah. Bapak-bapak yang selama ini tertekan oleh ibu-ibu, sabar. Karena suami yang tertekan istri di dunia itu nanti tidak kena azab kubur. Karena mereka sudah terlalu menderita di dunia. Tanya sama malaikat, ini kita siksa apa enggak dikubur? Kata malaikat, enggak usah kasihan. Dia di dunia udah terlalu tersiksa. Makanya ibu jangan terlalu siksa mereka. Nanti mereka minum racun nyamuk. Nauzubillah. Tapi insya Allah ibu-ibu ini baik-baik semua. Orang baik nggak ngaku. Insya Allah. Dari mana Ustaz tahu ibu ini baik? Sedangkan malam kerja, bukan malam libur, bukan malam Sabtu, malam Ahad. Besok ada kerja menumpuk di kantor, datang dia pengajian, padahal pulang nanti mengantuk. Maka ini yang datang pengajian ini adalah perempuan yang solehah. Masya Allah, apalagi yang di bawah pohon-pohon kayu sana. Itu yang paling solehah. Udahlah gelap, ustadz jauh sebesar beras, tetap juga dia menganga di sana. Tutup Bu, masuk nyamuk. Kalau masuk jin bisa kita baca ruqyah.
Masya Allah, tabarakallah. Itu mobil apa merah? Pemadam. Yang haus-haus buka. Soalnya dengar ceramah ini kalau kurang cairan susah nangkap. Dehidrasi. Tapi alhamdulillah, Masya Allah. Saya melihat, ibu melihat dari bawah ke atas cuma melihat satu orang, Abdul Somad. Tapi saya dari bawah ke bawah, dari atas ke bawah, seperti melihat pelangi merah, kuning, hijau, dan biru. Masya Allah, begitu cara menyenangkan hati orang mengantuk. Ibu-ibu masih tahan mendengar ceramah? Masya Allah, suara yang ngantuk-ngantuk tahan. Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an. Gara-gara istrinya tidak baik. Makanya bapak, kalau istri bapak tidak baik, oh, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, Pak. Ajak kursus kemarin. Ini orang baik-baik semua ini. Suaminya tidak baik, namanya Azar. Tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Pulang dari sini, bang, insya Allah aku tetap sabar bersamamu, bang. Sampai kau ditenggelamkan di Laut Merah, bang. Karena kata Ustaz Somad tadi, insya Allah anakku akan menjadi baik. Suami ibu boleh jadi tak baik, boleh jadi dia perampok, boleh jadi pecandu narkoba, boleh jadi dia sakau, tapi ibu masih ada satu harapan. Anak yang ibu kandung, anak yang ibu didik, anak yang ibu berikan akhlakul karimah, dialah yang akan menjadi pelindung penaung. Di tengah malam dia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ibu jangan berputus asa. Kadang banyak ibu-ibu ini putus asa, pulang ke rumah suami selingkuh, mabuk, langsung pergi ke kamar mandi, minum teh botol. Minum teh botol. Minum super pel. Enggak mati. Seminggu setiap ngomong bubuih. Ibu harus tegar, ibu harus kuat, ibu ada harapan. Harapan ibu siapa? Anakku akan jadi polisi, amin. Anakku akan jadi tentara, amin. Ibu sekolahkan saja anak ibu sesuai bakatnya. Perhatikan anak ini bakat. Anak saya suka main layang-layang, berarti jadi pilot helikopter. Anakku suka mandi hujan, angkatan laut. Anakku suka ngembus-ngembus semprit, dua kemungkinan. Bisa jadi polisi, razia. Bisa jadi wasit sepak bola. Yang parkir jangan. Ibu jangan sebut tukang parkir. Karena pada dasarnya kita semua ini adalah tukang parkir. Kita ini semua tukang parkir. Tirulah iman tukang parkir. Mobil mewah harga 2 miliar. Mundur gitu parkir. Setelah begitu diambil mobil ini, adakah tukang parkir yang marah? Enggak ada. Ada nggak tukang parkir ngamuk-ngamuk? Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam. Enggak ada. Kalaupun ada berarti gila. Kita itu juga di dunia ini sama seperti iman tukang parkir. Mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, kebun itu titipan. Kita hanya menjaganya di dunia, dan setelah itu kita akan mati. Ada yang punya kita? Tidak. Makanya bapak, berapa banyak bapak ketika istrinya meninggal, dia nggak ada nangis. Pas ditanya, bapak nggak nangis? Titipan Pak Ustaz.
Ustadz ini ceramah nggak enak, pas giliran mati istri aja. Oke, sekarang kita balik. Berapa banyak ibu-ibu yang imannya sudah mantap, dia menganggap ini semua titipan, hilang, tidak apa-apa. Meninggal suaminya, dia tegar. Ibu nggak nangis, titipan. Tapi ada satu ibu menangis, papa, papa, jangan kau tinggalkan mama sendiri. Pas ditanya sama tetangga, ibu nangis kenapa? Warisan dikit. Tapi itu tidak ada di Kobar. Jauh di sana, jauh di pinggiran-pinggiran Pangkalan Bun. Yang di sini semuanya baik-baik, betul? Ibu menerima mereka bukan karena hartanya, tapi karena mereka mampu membimbing ibu dan anak-anak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang malam ini datang menggendong anak, ibu yang malam ini datang menyusukan anak, insya Allah anak itu yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Makanya ibu sabar-sabar. Berapa kali ibu diusir dari majelis karena anaknya menangis, betul? Mau akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Berapa kali di majelis kematian ibu diusir, betul? Ada orang kaya meninggal, datang anaknya, mantunya, cucunya pakai baju hitam semua. Nama kelompoknya Men in Black. Sudah siap-siap mau menangis bersandiwara. 1, 2, 3. Rupanya anak ibu lebih kuat lagi nangisnya. Akhirnya tuan rumah marah, pergi pulang bawa anak. Berapa banyak ibu yang malu di depan orang banyak karena anaknya ingin naik mobil tetangga yang lebih mewah, lebih mahal. Tapi hari ini kesedihan ibu terbayar karena anak ibu adalah anak-anak yang soleh. Siapa yang lebih berbahagia, ibu apa bapak? Kan ibu bisa ngandung karena mereka kan. Sekarang saya tanya, siapa yang paling berbahagia, ibu atau bapak? Mereka tetap bertahan, pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga persatuan? Jaga persatuan, karena negeri yang kita bangun dengan indah ini akan jadi hancur berkeping kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, betul? Maka persatuan ini sama seperti tiang gawang. Kok Ustaz tiba-tiba ingat tiang gawang? Itu tiang gawang, itu tiang gawang. Ibu jaga gawang, jangan sampai kebobolan. Bapak striker, penyerang. Papa silakan kau pergi sejauh mata memandang, tapi di hari petang kau harus membawa uang. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, supaya dia tidak makan riba, makan haram. Striker tidak pernah diejek oleh kiper. Kiper tidak pernah marah-marah. Apa kata kiper? Hei striker, kok enak aja di sana, tolong gantian kau jaga sini. Tidak ada, karena mereka sudah siap bagi-bagi itu, bagi tugas. Ceramah di tanah lapang, Ustaz Somad. Ceramah di stadion, Ustaz Somad. Ceramah di TV, Ustaz Somad. Ceramah di YouTube, Ustaz Somad. Tapi yang ngajar di pesantren, yang ngajar di ma'had, yang ngajar di sekolah, para habaib dan ulama, kami udah bagi-bagi tugas. Makanya Habib ulama nggak pernah ngejek. Apa itu Somad itu? Ceramahnya di lapangan aja. Apa itu Abdul Somad itu? Ceramahi ibu-ibu aja. Ustaz gatal. Kan kita udah bagi-bagi tadi. Makanya nonton jangan sepotong-sepotong. Ke sana 45 menit, ke sini 45 menit, belum, sebentar lagi habis. Masya Allah, tabarakallah, masih lama rupanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat laki-laki Abdul Somad bicara 3, bersama, jaga persatuan kesatuan. Yang kedua, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, makmurkan masjid dengan belajar agama, fikih, hadis, tafsir. Siap mengamalkan yang 3? Yang perempuan, yang pertama, ibu jangan sedih, ibu jangan depresi, hadapi masa depan, didik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.